Pemirsa Intens Investigasi, kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan. Komedian sekaligus penyanyi Boyen secara resmi mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ke Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Diam-diam, Boyen resmi menggugat sang suami, Ruli Anggi Akbar pada 20 Januari 2026 lalu. Malah tanggal 27 Januari lalu, sidang perdana sudah dilakukan. Ya, perpisahan ini bisa dibilang sangat cepat karena di usia pernikahan mereka yang baru seumur jagung, tepatnya 2 bulan setelah menjalani rumah tangga. Lantas apakah hal ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa? Meski pihak pengadilan tidak merinci alasan perceraian, namun kejadian ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen yang menyayangkan perpisahan pasangan muda ini mengingat usai pernikahan, mereka tampak mesra dalam berbagai unggahan media sosial. Lalu bagaimana respon pihak Ruli Anggi Akbar atas gugatan cerai yang diajukan Boyen? Benarkah gugatan cerai Boyen tersebut memang ada hubungannya dengan sang suami yang terkena kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube. Heboh sekaligus mengejutkan, baru menjalani bahtera rumah tangga selama kurang lebih 2 bulan, tiba-tiba Boyen menggugat cerai sang suami, Ruli Anggi Akbar, ke Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Dan saat dikonfirmasi kepada Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa, maka ia pun membenarkan adanya gugatan perceraian pertanggal 20 Januari 2026 lalu. Bahkan sidang pertama pun sudah digelar pada tanggal 27 Januari 2026 lalu. Mengenaskan memang, di saat pengantin baru mestinya sedang hangat-hangat dan mesra, namun Boyen harus menelan pil pahit kalau pernikahannya harus berakhir begitu cepat. Padahal buat menuju pernikahan tak mudah baginya, karena ia juga sebelumnya pernah ditinggal menikah oleh sang kekasih hati. Dan gugatan cerai ini seperti kado pilu buat ulang tahunnya yang ke-39 tahun karena Boyen mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tiga Raksa 2 hari setelah berulang tahun pada tanggal 18 Januari lalu. Ya. Kami nggak sampai detail begitu ya, karena pertanyaannya begini, jadi kita cukup dari sistem informasi perkara dan ketua majelis. Itu aja ya mungkin ya. Pertanyaannya, apakah sudah benar, sudah masuk katanya? 1 dan 2 memang pertanyaan ini 1 jawaban, yaitu ada tanggal 20 Januari 2026 telah terdaftar atas nama YR dan RAK. Terus kemudian sidang pertama kemarin hari Selasa tanggal 27 bulan Januari 2026. Terus kemudian gugatan itu ranah majelis ya, kami tidak bisa menginformasikan. Pihak Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa juga menginformasikan bahwa sidang selanjutnya akan digelar pada hari Selasa, tanggal 3 Februari mendatang. Sementara itu, untuk agendanya, Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak bisa memberitahukannya. Dan terus kemudian kapan agenda sidang berikutnya? Nah, di sini diagendakan, kami lihat di itu dan konfirmasi ke Ketua Majelis. Insya Allah nanti hari Selasa tanggal 3 Februari 2026. Agenda sidang selanjutnya apa? Kami tidak tahu, itu ranah majelis, cuman tanggalnya ya, diberitahukan tanggal 3 Februari 2026. Itu aja ya.
Usai adanya kabar bahwa Boyen menggugat cerai suaminya, pihak kuasa hukum Ruli Anggi Akbar pun menjawab bahwa dirinya tidak mau menanggapi hal tersebut karena pemanggilan dari pihak pengadilan dan persidangan pun belum ada. Kuasa hukum Ruli Anggi Akbar pun menambahkan bahwa dirinya akan bertemu dengan kliennya untuk komunikasi lanjutan tadi malam. Terkait nanti akan ada perkembangan, maka pihak kuasa hukum Ruli Anggi Akbar akan menyampaikan kepada semua teman-teman media. Tapi abang udah diminta untuk jadi kuasa hukum dalam permasalahan cerainya atau belum bisa kita tanggapi karena kita bilang tidak bisa menyatakan ada panggilan kalau belum mendapatkan surat resmi. maksudnya abang udah kuasa. Belum bisa kita tanggapi. Makanya dari awal kita respon ini terkait tindak lanjut laporan yang dituduhkan kepada Mas Ejal. Saya tambahkan bahwa persian tadi kami sudah komunikasi dengan Mas Ejal bahwa kami akan ketemu segera kemungkinan di malam hari ini. Jadi ketika nanti ada perkembangan, maka kami akan menyampaikan kepada teman-teman media semua. Kita belum tahu, nanti mungkin setelah ini kami bakalan bertemu dengan Mas Ejal untuk komunikasi lanjutan. Kita belum tahu nanti, tapi kalau ada info-info terbaru pasti kita informasikan kepada teman-teman media. Pihak kuasa hukum Ruli Anggi Akbar juga menambahkan bahwa sepengetahuannya komunikasi antara Boyen dengan kliennya itu baik-baik saja. Bahkan pada saat pertemuan terakhir dengan pria yang berprofesi dosen itu terungkap jika rumah tangga keduanya baik-baik saja. Namun saat disinggung, apakah keputusan Boyen untuk menggugat cerai suami ada hubungannya dengan kasus yang saat ini menimpa sang suami? Pihak kuasa hukum menjawab masih menunggu karena belum mendapatkan surat panggilan. Dan jika sudah mendapatkan info lebih lanjut, akan disampaikan ke rekan-rekan media. Ruli Anggi Akbar atau kerap disapa Ejel itu dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 378 tentang penipuan dan pasal 372 tentang penggelapan dalam KUHP. Ruli Anggi Akbar tersandung masalah hukum usai dilaporkan ke polisi perihal dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Sepengetahuan kami baik-baik saja ya, tidak ada. Intinya informasi terakhir kami pada saat pertemuan dengan Mas Ejal itu rumah tangganya baik-baik saja menurut informasi Mas Ejal. Jadi makanya tadi kembali kami sampaikan terkait panggilan apapun belum bisa kita klarifikasi dan belum bisa kami konfirmasi terkait laporan polisinya. Untuk sampai hari ini kita belum mendapatkan surat panggilan terhadap klien kita, baik itu ke kantor kita langsung suratnya maupun ke Mas Ejal. Jadi mungkin kita posisi menunggu terkait laporan polisinya, tapi nanti kalaupun kita dipanggil, kita bakalan undang teman-teman media nanti untuk menghadap ke Polda gitu. Kemudian statement kami sama seperti yang kemarin bahwa ini bukan penipuan dan penggelapan seperti apa yang dilaporkan oleh pihak sebelah. Kami tetap kekeh bahwa ini adalah urusan bisnis, investasi, ya kan? Bahwa seperti kemarin kami janjikan, ketika nanti kami sudah diperiksa, kami akan membuka kepada teman-teman media isi dari perjanjian yang sudah dibuat di hadapan notaris. Dan di situ pun sangat jelas teman-teman tercantum apabila ada permasalahan di jangka waktu perjanjian ini maka akan diselesaikan. Lantas bagaimana juga respon Ruli Anggi Akbar dan pihak korban usai adanya laporan investasi bodong tersebut? Benarkah mereka mau angkat bicara dan apa yang mereka harapkan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Sebelumnya, pihak korban dugaan investasi bodong dari suami Boyen pun mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan kepada Ruli Anggi Akbar. Awal mula permasalahan ini sepertinya memang berawal dari pihak suami Boyen yang dalam hal ini menjanjikan skema investasi dengan sistem bagi hasil bulanan. Namun terhenti di bulan Januari 2024 lalu
Karena itu, pihak pengacara dari korban juga melaporkan dengan 2 pasal, di antaranya pasal 492 dan pasal 486 dengan ancaman 4 tahun penjara. Adapun bukti yang diserahkan di antaranya ada proposal dari pihak Ruli Anggi Akbar, transfer dan bukti perjanjian. Pihak kuasa hukum korban pun menjelaskan total kerugian mencapai 300 juta rupiah. Perjanjiannya antara si pihak LH ini ya memberikan janji kepada kami, klien-klien kami untuk berinvestasi ya. Investasi senilai uang yang tadi disampaikan, namun pada akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pada pihak tersebut. Keuntungan yang telah diberikan di awal itu adalah komitmen di awal yang telah disampaikan oleh pada pihak ini ya, dan klien kami telah menerimanya ya. Namun hal ini tidak sesuai dengan isi perjanjian ya. Jadi yang sepatutnya telah disampaikan per bulan namun terhenti di bulan Januari tahun 2024. Pasal 492 dan pasal 486. Ancamannya berapa, Bang? Ancamannya 4 tahun. Bukti yang kami serahkan yang pertama adalah proposal daripada pihak RA, dan kedua adalah bukti transfer ya, dan yang ketiga berupa perjanjian ya. Kerugiannya Total keseluruhan itu kurang lebih 300 juta. Sementara itu, pihak Ruli Anggi Akbar pun menyayangkan langkah rekan bisnis yang sudah bekerja sama sejak tahun 2016 itu membawa persoalan ini ke jalur pidana. Pelapor membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya pada tanggal 5 Januari 2026 lalu. Padahal, itikat baik sudah ditunjukkan kliennya dengan berkomunikasi, mengajak bertemu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun, pelapor tidak mau bertemu. Dan berkaca dalam isi perjanjian, sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut karena investasi, untung bersama rugi juga bersama. Selain itu, Ruli Anggi Akbar sendiri juga menyayangkan terkait nama Boyen ikut terseret-seret dalam kasus ini karena istrinya itu tidak tahu apa-apa dan ini murni masalah dirinya. Ia juga menjelaskan terkait adanya masalah tersebut bahwa Boyen sudah mengetahuinya. Sejak awal pacaran hingga menikah, ia terbuka menceritakan semuanya kepada Boyen, bahkan pihak keluarga pun sudah mengetahui apa yang saat ini menjadi masalahnya. Setelah berita ini viral, klien kami, Mas Ejel, sudah menghubungi pengacara dari pelapor. Pak siapa? Itu kita katakan siapa, sudah dihubungi bahwa sudah ada itikat baik dari klien kami menyatakan, Pak, ini sedang berjalan, terkait profit nanti akan segera dikembalikan. Bahwa memang sekarang tidak profit, apa yang perlu diserahkan oleh klien kami? Tadi pertanyaan bahwa apakah sudah ada niat baik sebelumnya ya dari Mas Ezel. Jadi Mas Ezel ini sudah menghubungi sebelumnya di 17 September 2024 kepada pelapor. Maka 7 September 26 September 2024, kemudian 10 November 2024. Jadi sudah ada sebenarnya komunikasi, bahkan juga kepada ibu pelapor untuk bertemu menyelesaikan. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam perjanjian tidak ada juga kewajiban untuk mengembalikan. Ini kan investasi, untung-untung bersama, rugi-rugi bersama. Nah itu. Tapi Mas Ezel sendiri pun berniat, oke, meskipun di klausul perjanjian itu tidak ada, maka saya bersedia untuk mengembalikan kerugian yang dimaksud. Cuma pelapor ini tidak mau untuk bertemu. Baik, hubungan kami sampai hari ini masih baik. Karena dari awal kita pacaran sampai akhirnya kita menikah, semua saya cerita sama beliau. Saya cerita dari A sampai Z itu dia tahu semua. Pihak keluarga besarnya mungkin. Kehidupan saya sama kehidupan Bang Boyen kan sangat berbeda. Sangat amat berbeda. Dia mungkin terbiasa dengan kamera dan ini segala macam, sedangkan saya di belakang gitu kan. Nah dari awal memang udah bilang boleh nggak urusan
kerjaan kamu, kerjaan aku, tapi ketika kita di rumah udah biar aku nggak bawa kerjaanku, kamu nggak bawa kerjaanmu. Karena aku lebih senang private sebenarnya, Mbak. Lepas dari masalah Ruli Anggi Akbar, usai menikah, Boyen tampak menikmati rutinitasnya sebagai seorang istri. Lantas seperti apa ia menjalani status barunya itu? Benarkah kebahagiaan terpancar di wajahnya yang tambah berseri-seri usai memiliki pasangan hidup? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Hubungan asmara Boyen dan Ruli Anggi Akbar memang nyaris tak tersorot. Keduanya tak pernah memamerkan kebersamaan mereka di media sosial. Karena itu, pernikahan mereka cukup membuat kaget warganet. Mereka resmi menikah pada 15 November 2025. Saat itu, sosok sang suami pun langsung menjadi sorotan karena bukan berasal dari dunia hiburan, tapi seorang dosen yang juga memiliki bisnis. Usai menikah, kepada awak media, Boyen juga sempat membagikan cerita hangat soal rencananya yang ingin memiliki anak di tahun ini. Ia juga menceritakan perubahan dalam kesehariannya sejak menikah dengan status baru sebagai seorang istri. Ia ungkap kalau dulu semuanya terbiasa melakukannya sendirian, tapi kini menjadi rutinitas berdua bersama sang suami. Termasuk ketika membuat kopi, kini ia membuat untuk 2 orang. Hingga ia juga menyiapkan masakan untuk suami. Dan masakan favorit di rumah mereka adalah menu sederhana seperti jengkol balado. Doain aja ya, mudah-mudahan di tahun depan saya dapat momongan gitu. Ya, saya bangun pagi bikin kopi. Kopinya kan biasanya 1, sekarang 2. Terus saya mikir belanja ya kan, mau masak apa nih gitu. Biasa kan saya pesan-pesan aja kan. Tapi ada favorit dari suami? Jengkol balado. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.